Uang mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takzim untuk semua. Kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan. Para pemerintah, uang mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Kami rakyat Indonesia adalah ibu kandung kalian, maka jangan sekali-kali anak durhaka kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, mengorbankan nyawa dan jiwa kami untuk berada di barisan paling depan, membela rakyat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak akan pernah kapok, saya tidak akan pernah capek. Bahar bin Smith mau dibungkam, tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa dibungkam Bahar bin Smith. Suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, saya dan anak-anak muda Islam, saya dan para pemuda-pemudi Indonesia akan saya ajak untuk berada di barisan paling depan, membela Islam, membela bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya semuanya, siap berjuang demi agama, siap berjuang demi bangsa, siap berjuang demi NKRI, siap berjuang demi merah putih. Sampaikan kepada para pengkhianat-pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para koruptor, sampaikan kepada para pemerintah-pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat. Sekarang BBM naik, saya tanya, susah apa tidak? Jujur, susah apa tidak? Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, BBM naik. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah, saya harap diam, jangan ada yang ngomong. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang sekarang. Kalau ada yang ngomong, saya pulang. Saya di pondok, tadi ada tamu, ratusan tamu saya tinggal untuk datang hadir di majelis beliau oleh muslim saudara saya.
diam dan dengarkan sedikit, karena ini majelis taklim. Saya akan membuka kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah, saya harap diam, jangan ada yang ngomong. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang sekarang. Kalau ada yang ngomong, saya pulang. Saya di pondok, tadi ada tamu, ratusan tamu saya tinggal untuk datang hadir di majelis beliau, Habib Muhsin, saudara saya. Jadi tolong diam dan dengarkan sedikit, karena ini majelis taklim. Saya akan membuka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa intifa' li fa'al istifada wa 'athara tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha wajhillah bi qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahil Fatihah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita semua, sahibul majlis Al-Habib Muhsin Ibn Zaid Al-Attas, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau, minasyri da'wah wal khidmati lil Islam wal muslimin, untuk selalu berdakwah menyebarkan agama Islam dan berdakwah, berkhidmat, melayani muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru-guru kita, Kiai Sobri Lubis beserta para alim ulama yang lain, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, lebih khusus seluruh jamaah pengajian rutin bulanan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, berkata pengarang kitab Manhajus Sawi Al-Imamul Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Beliau membawa ayat Allah, beliau berkata, Qul, katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dengan orang-orang yang dekat? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Maksudnya apa? La yastawuna abada. Sesungguhnya orang alim dan orang bodoh, kita dengan beliau-beliau para ulama, la yastawuna abada, tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Apanya tidak sama? Duduknya tidak sama di dunia. Di dunia duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, mandinya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama. Jangan pernah kita menyamakan diri kita itu dengan orang-orang alim.
Sebab banyak orang-orang manusia zaman sekarang ini, alah siapa itu ustadz itu, alah siapa kiai itu, alah apa itu habib itu, sama-sama manusia kok, sama-sama cucu Adam kok, sama-sama bawa ayat inna akramakum innallahi atqakum, yang dilihat takwanya bukan habibnya. Sama-sama makan nasi kok. Ini orang-orang bodoh. Allah yang bilang tidak sama. Orang alim dengan orang bodoh tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama. Kita orang-orang yang bodoh, duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, mandinya sia-sia. Para ulama duduknya ibadah. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang beliau lakukan itu mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ulama orang-orang yang mengerti ilmu, mereka makan, mereka niat, ya Allah saya niat makan untuk menguatkan badan saya agar bisa kuat beribadah kepadamu. Makannya dapat ibadah, makannya dapat pahala. Mau tidur, ya Allah saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya, karena badan saya memiliki hak untuk istirahat, sehingga nanti saya bangun saya bisa semangat untuk beribadah kepadamu. Tidurnya dapat pahala. Mandi, ya Allah saya niat mandi untuk menyegarkan badan saya agar semangat untuk beribadah kepadamu. Mandinya dapat pahala. Kita duduknya sia-sia, mandinya sia-sia, makannya sia-sia. Perkara-perkara ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita dengan para ulama. Tidak akan pernah sama. Bahkan memandang wajah ulama, memandang wajah orang alim dengan memandang wajah selain daripada beliau-beliau itu nggak sama. Dari segi zahiriyah, dari segi luar, dari segi memandang wajah saja tidak sama. Siapa yang bilang? Yang bilang Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Nadhruka ila wajhil alim nadhratan fafariha biha fakhalaqallahu min tilkal nadhrah malakan yastaghfirlah ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah orang yang berilmu, satu kali pandangan, pandangan cinta, pandangan kebahagiaan, pandangan kasih sayang, maka setiap satu kali pandangan tersebut Allah ciptakan malaikat yang akan memohon ampun baginya, bagi orang yang memandang tersebut sampai datangnya hari kiamat. Coba kita pandang wajahnya Sambo, sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Kenapa kaget dia ngomong Sambo? Memandang wajah ulama dengan wajah selain ulama tidak sama. Jadi jangan sok-sokan nyamain diri kita sama ulama. Mandang wajah ulama itu ada malaikat yang memohonkan ampun bagi dosa-dosa sampai datangnya hari kiamat. Coba ente pandang wajahnya orang bodoh, coba ente pandang wajahnya pembunuh, ente pandang wajahnya orang fasik. Bukan malaikat yang turun, iblis yang turun laknat. Paham? Bahkan dijelaskan di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Berkali-kali sholat minta hujan, tapi hujan gak turun. Tiba-tiba datang seorang anak muda mengangkat tangan berkata, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku turunkan hujan ya Allah. Tiba-tiba turun hujan. Nah kemudian orang-orang kampung ini bingung. Kita berkali-kali sholat istisqa, berkali-kali sholat minta hujan, hujan gak turun. Ini anak muda sekali dia bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalanya, Allah terima dia punya doa. Memangnya ada apa dalam kepalanya? Itu pertanyaannya. Datanglah orang-orang kampung dan bertanya, wahai anak muda, ada apa dalam kepalamu sehingga engkau bertawassul dengan sesuatu yang ada dalam kepalamu, memohon kepada Allah untuk turun hujan, sehingga hujan pun turun. Apa kata anak muda tersebut? Di dalam kepalaku
ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sama tidak? Jawab, sama apa tidak? Memandang wajah ulama sama apa tidak? Enggak sama. Itu memandang. Menyentuh gimana, Beb? Nyentuh tangan ulama sama enggak dengan nyentuh tangannya selain daripada ulama? Enggak sama. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, man safaha aliman faka'annama safahani. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan para ustadz, mencium tangan para kiai, mencium tangan para habaib, mencium tangan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang bersungguh dalam ilmunya, para ulama-ulama yang lurus, maka seakan-akan dia mencium tanganku, kata Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan dulu di India penyakitnya, yang nggak punya anak langsung punya anak. Akhirnya makin hari makin banyak orang masuk Islam. Raja Hindu geram, Raja Hindu marah. Raja Hindu datang kepada beliau dan berkata, wahai Habib, jikalau engkau masih tetap memasukkan rakyatku masuk ke dalam agamamu, maka akan aku ratakan hutan yang kau tempati ini dengan tanah. Apa jawab beliau? Ya silahkan, kalau mau ratakan, ratakan saja. Besok saya akan datang bawa pasukan gajah untuk meratakan ini hutan. Apa jawaban beliau? Silahkan. Itu adalah para ulama. Jadi kalau ada ulama masih takut sama polisi, takut sama tentara, takut sama pemerintah, itu ulama-ulamaan itu. Yang namanya ulama, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, inna yakni sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang namanya ulama itu hatinya udah nggak terasa takut, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak ulama sekarang masuk penjara nangis, ampun Pak, depan banyak orang, wow, ganasnya luar biasa, lagi sendiri dipres sama propos.